Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu series terbaru yang sangat seru, berjudul Silo 2023. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal episode, kita akan diarahkan kepada sepasang kekasih bernama Ellison dan juga Holston. Holston merupakan seorang sheriff, sedangkan Ellison bekerja sebagai penulis berita. Di sini, mereka mendapat kabar bahwa mereka telah diizinkan untuk memiliki anak dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, atas kabar itulah kita tahu bahwa mereka tidak memiliki kebebasan selayaknya manusia pada umumnya, di mana mereka hidup di bawah sebuah bunker raksasa bernama Silo. Silo sudah ada sejak 140 tahun yang lalu serta dibangun untuk melindungi umat manusia. Kenapa? Ya, karena mereka percaya bahwa di luar sana seluruh udara sudahlah tercemar serta sangat beracun. Maka dari itu, secara turun-temurun mereka sudah hidup di dalam bunker ini. Tatanannya sendiri seperti sebuah negara, di mana terdapat wali kota, sheriff, media massa, dan bahkan pemerintahan tertinggi. We only know that day. Dan ternyata nggak semua orang bisa diizinkan memiliki anak, yang mana atas fakta tersebutlah Ellison terus-terusan diberikan ucapan selamat. Namun tidak bagi seorang wanita tua bernama Gloria. Gloria berkata kepada Ellison bahwa ia siap untuk dijadikan wadah konsultasi apabila Ellison ingin curhat mengenai kelahiran. Tapi ada yang aneh, bagaimana bisa Gloria berkata seperti itu apabila ia sendiri tidak memiliki seorang anak? Setelahnya, dibawalah Ellison kepada seorang dokter, di mana ternyata mereka datang untuk mencabut alat kontrasepsi. Yang sudah jelas hari itu adalah hari paling membahagiakan bagi Ellison dan juga Holston. We make sure the capsules are planted quite deep. Mrs. Flores, I swear if one more person. Singkat cerita, Ellison yang lagi berada di kantor mulai ditegur oleh bosnya yang bernama Bernard. Ia ditegur karena sebelumnya Ellison sempat memposting artikel terkait cara untuk memulihkan berkas yang sudah dihapus. Usut punya usut, di dalam Silo, para petinggi memiliki banyak peraturan yang begitu ketat. Salah satunya yang paling sensitif adalah segala hal terkait dunia IT. Dan sejak hari tersebut, tersisa 157 hari bagi Ellison dan juga Holston untuk memiliki anak. Namun tak kenapa, sampai sekarang mereka belum berhasil juga. People need to see what it's like out there. Di sisi lain, Holston begitu tunduk dengan seorang wali kota bernama Martha. Martha ini merupakan satu-satunya seorang petinggi yang sangat sering berkomunikasi dengan para warga, baik itu kepada warga yang penurut maupun tidak. Dan pada hari yang sama, Ellison malah tak sengaja bertemu dengan Gloria. Dari situlah ia pun diajak masuk ke rumahnya. Tapi entah kenapa Gloria sengaja menyalakan keran air sebelum mengobrol kepada Ellison, dengan alasan ia tak ingin para petinggi mendengar percakapan ini. Tanpa basa-basi, Gloria pun menyampaikan beberapa kejanggalan terkait kenapa mereka tinggal di bawah tanah dan apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Bahkan, Gloria turut bertanya-tanya kenapa hanya orang-orang terpilih yang bisa diizinkan untuk memiliki anak. Jelas, pertanyaan Gloria itu langsung membuat Holston tidak merasa senang. Terlebih, Holston sendiri sudah mengabdikan hidupnya kepada Silo. Esoknya, Ellison yang lagi bekerja mulai mendapatkan undangan dari seorang tukang servis komputer bernama George, yang mana Ellison disuruh datang ke tempatnya ketika hari perayaan kemerdekaan sedang berlangsung, dan diketahui bahwa hari kemerdekaan akan diperingati pada esok hari. Namun ya, sebelum itu, Ellison bersama Holston harus bertempur sekali lagi demi mendapatkan keturunan yang mereka inginkan. Singkat waktu, pagi telah tiba. Ellison memulai harinya dengan sarapan terlebih dahulu di sekitar area pasar. Sedangkan Holston sedang berpatroli seperti biasa sembari melihat segala kegirangan yang terjadi di dalam bunker. Lalu, ketika menjelang siang, barulah Ellison beranjak pergi untuk segera datang ke kediaman dari George,
yang terlihat bahwa George tinggal di sebuah kamar bernomor 17. Tak perlu panjang lebar, George menyampaikan bahwa secara diam-diam ia sempat mencetak sebuah artikel yang ditulis oleh Ellison. Karena ketika membacanya, George tahu bahwa artikel itu sangat-sangat sensitif. Alhasil, George mulai mengeluarkan unek-uneknya. Ia paham bahwa Ellison adalah orang yang bisa dipercaya, di mana George segera memperlihatkan sebuah memori kuno yang tak sengaja ia dapat dari ruangan bawah tanah. Luar biasanya, memori itu sudah berusia 150 tahun atau lebih tepatnya 10 tahun lebih tua daripada umur Silo. Seketika, rasa penasaran mereka berdua langsung melonjak tinggi. Seluruh kode terus-terusan dicoba oleh Ellison demi bisa membuka kode akses dari memori tersebut, yang ternyata tanpa perlu repot-repot, akses kodenya sendiri sudahlah tertera. Tapi kodenya nggak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus menggunakan kaca pembesar terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, upacara Hari Kemerdekaan akan segera berlangsung. Martha sebagai wali kota benar-benar merasa bersemangat setelah mendengar sorakan dari para warga. Sontak, sesi pidato pun dilontarkan. Martha menyinggung para pemberontak yang sempat membuat ulah pada 130 tahun yang lalu. Para pemberontak itu mengakses semua file-file rahasia melalui sistem komputer, serta membantah segala fakta terkait kondisi bumi di luar sana. Sedangkan di samping itu, George bersama Ellison berhasil membuka seluruh data di memori tersebut. Mereka berdua pun tertarik kepada sebuah file terkait cetak biru dari Silo. Dan setelah dibuka, terlihatlah dengan jelas setiap detail dari bunker tersebut. Hanya saja secara mendadak, Ellison mulai merasa gelisah dengan perbuatan mereka. Hasilnya, Ellison pun segera pergi, sedangkan George tetap melanjutkan. Bisa dibilang di tahap ini Ellison masih berada di tahap ragu-ragu. Ia tak tahu apakah harus melanjutkan rasa penasarannya atau tetap patuh untuk berperilaku sebagai warga yang baik. Warga yang merasa bangga serta senang dengan keberadaan mereka di tempat ini. Sama halnya seperti Holston yang sudah mengabdi sekaligus menjunjung tinggi rasa hormat. Dengan begitu, Ellison pun tidak lagi bersemangat untuk membuat keturunan. Ia mengaku lelah kepada Holston karena seluruh usaha mereka selalu berujung sia-sia. Terlebih, pikiran Ellison yang begitu mumet langsung membuatnya izin dari kantor. Tak lain tak bukan, Ellison ingin mencari tahu informasi lebih dari Gloria. Kemudian, scene segera berganti kepada Ellison yang kembali berkunjung ke tempat George. Dan setelah menghabiskan waktu berjam-jam, Ellison pun baru sadar atas fakta yang sebenarnya. Tapi di sini ia tertarik kepada satu file bernama Pembersihan Gen Carmody, yang mana setelah dibuka, terkuaklah bahwa kondisi bumi yang mereka lihat merupakan display yang telah diprogram. Lalu, Holston pun mulai bingung kepada Ellison karena sang kekasih tak kunjung semangat untuk membuat keturunan, yang ternyata waktu mereka berdua untuk bertempur hanya tersisa 7 jam lagi. Dan ketika konsultasi, Ellison malah tak kunjung datang pada pagi itu. Alhasil, Holston pun segera mencari keberadaan Ellison, tapi ia tidak terlihat juga di kantornya. Dan siapa sangka, Ellison masih saja berada di rumah. Sembari menyalakan keran air, Ellison bergegas menyampaikan suatu pesan kepada Holston. Lebih tepatnya, pesan yang bisa menjadi bukti bahwa tidak semua orang bisa dibiarkan untuk memiliki anak. Dimana setelah hal tersebut menimpa Gloria, kini fakta yang sama harus menimpa Ellison. Yang ternyata diketahuilah sudah bahwa alat kontrasepsi milik Ellison tidak benar-benar dicabut. Melainkan alat itu baru saja dicabut sendiri oleh Ellison hanya dengan mengandalkan alat seadanya. Sontak, Holston mulai panik setengah mati. Ia bergegas pergi ke suatu ruangan, yaitu ruangan dokter. You gotta come. Allison's in the cafeteria. Tapi ketika balik, Holston diberitahu bahwa Ellison sedang berada di ruangan kantin, di mana pada momen tersebut Ellison berusaha meyakinkan banyak orang terkait apa yang ia pikirkan. Tak lain tak bukan, Ellison berpikiran bahwa kondisi di luar bumi yang mereka lihat sudahlah dibuat-buat. Ia percaya seluruh ketakutan tersebut terus-terusan diberikan melalui sebuah display yang bisa diatur kapan saja.
Dan seketika, Ellison berteriak bahwa ia ingin keluar. Sontak, teriakan itu membuat Holston kaget setengah mati, karena ternyata di dalam silo setiap orang yang berteriak ingin keluar sudah dianggap sebagai pemberontak. Dan oleh karenanya sejak detik itu Ellison akan mendekam di penjara serta segera diusir dari silo. Namun kekacauan yang ditimbulkan mulai membuat Martha penasaran. Martha pun mendapat laporan bahwa ada 2 orang yang berkaitan dengan tindakan Ellison. Yang pertama yaitu si wanita tua bernama Gloria, dan yang kedua adalah George. Tapi setelah diselidiki, pihak berwenang tidak menemukan satupun bukti yang berada di dalam kios milik George. Then why? But they didn't find anything. Ya, apa boleh buat, detik-detik pengusiran Ellison pun mulai semakin dekat, di mana nanti ia akan dipakaikan baju khusus agar mampu bertahan selama beberapa detik untuk membersihkan kamera pemantau. Dan sekali lagi, Ellison menyampaikan segala hal yang ia curigai. Ellison sangat berharap agar seluruh rasa curiga itu bisa segera dicari tahu oleh Holston. Hanya saja, Holston tetap merasa takut karena ia melihat sendiri jikalau para pemberontak sudahlah mati di luar sana. Sampai pada akhirnya, kepergian Ellison akan segera terjadi. Dengan menggunakan kostum khusus, ia pun ditugaskan untuk membersihkan kamera terlebih dahulu sebelum bepergian secara bebas. Akan tetapi, momen kepergian ini begitu berat bagi Holston yang berperan sebagai sheriff sekaligus suami dari Ellison. Siapa yang menyangka momen kepergian Ellison harus diinisiasi langsung oleh Holston, di mana terlihat secara jelas pintu pengamanan terakhir sudahlah dibuka bagi Ellison. Dan seketika, sebagian udara yang sempat masuk segera dibakar dengan api. Pada momen tersebutlah semua orang mengalihkan matanya kepada Ellison. Ellison yang kini sudah berada di luar sana sembari mengenakan kostum pembersih. Ya, bisa kalian lihat sendiri betapa penasarannya setiap orang dengan keselamatan dari Ellison. Namun sayang, tak berselang lama, Ellison tak lagi mampu untuk berdiri. Ia benar-benar lemas yang bahkan Ellison harus terkapar di atas tanah tanpa pernah terlihat bangun. Alhasil dari situlah kamera pun segera berfokus ke arah George. 2 tahun kemudian, Holston mendapat kabar bahwa baru saja ditemukan jasad atas nama George. Usut punya usut, pada 1 tahun yang lalu George sempat dipindahkan ke bagian mekanik di paling bawah. Tapi entah apa yang terjadi, George harus tewas secara tragis. Dari sini, si penjaga kamar mayat pun berkata bahwa terdapat satu saksi yang bersikeras jikalau kematian George disebabkan oleh aksi pembunuhan. Seketika, pergilah Holston bersama rekannya ke lantai silo yang paling dasar. Lantai tersebut diisi oleh para pekerja mesin yang selama ini generator itu sudah menjadi nyawa dari silo. Dan tanpa pikir panjang, dikatakanlah bahwa saksi tersebut bernama Juliet. Juliet yang sehari-harinya bertugas sebagai pemimpin dari para pekerja mesin. Pada episode kedua, scene pun beralih kepada 3 tahun setelahnya, di mana Holston sudah merasa lelah dengan kesendiriannya. Ia tak tahu apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyusul kepergian Ellison. Yang berujung pada saat itu juga Holston mengucapkan salam perpisahan kepada rekannya. Ia sengaja memenjarakan dirinya sendiri sembari berkata bahwa dirinya ingin keluar. Ya, pada akhirnya terucaplah sudah kata-kata keramat itu. Holston pun segera disiapkan dengan pakaian khusus layaknya Ellison pada 3 tahun yang lalu. Tapi di balik itu, Holston benar-benar takut akan udara di luar sana. Ia paham betapa sulitnya memutuskan tindakan ini sebagai seorang sheriff yang selalu mengabdi kepada silo. Namun Holston gak mau dihantui rasa penasaran dan sekarang ia sudah melangkahkan kakinya keluar bunker. Disinilah para warga pun kembali antusias untuk menyaksikan ketahanan Holston. Termasuk salah satunya ada Juliet juga yang turut hadir. Mereka tahu bahwa kemungkinan Holston untuk selamat sangatlah kecil. Tapi tak ada yang menyangka, saat itu juga Holston melihat fakta yang berbeda. Dalam hatinya, ia berkata bahwa perkataan Ellison memanglah benar.
di mana kondisi di luar begitu hijau serta asri dan jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan kepada para warga. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi selagi setiap orang masih berada di dalam bunker. Hanya saja, tak lama dari itu, Holston mulai melemah dalam seketika. Dan saking tidak kuatnya, Holston sengaja untuk membuka helmnya. Namun ada yang janggal di sini, yang mana dari layar terlihat jasad Ellison masih berada di sana. Sedangkan dari sisi Holston, ia tidak melihat sedikit pun keberadaan Ellison. Di sisi lain, Juliet masih merasa janggal. Ia tak percaya bahwa Sheriff Holston harus tewas dengan begitu mudah. Kembali ke masa sekarang, scene beralih kepada Martha yang mulai kepusingan untuk mencari pengganti Holston. Karena menurut dirinya, tak ada seorang pun yang layak serta memiliki kesetiaan serupa seperti Sheriff Holston. Dan jikalau bisa mengulang waktu, Martha pun akan menanyakan langsung kepada Holston siapa orang yang layak ditunjuk sebagai penggantinya. Lalu Juliet yang tinggal di lantai paling dasar pun mulai mendatangi tukang servis setempat. Awalnya Juliet hanya berniat untuk melakukan pekerjaannya sebagai asisten. Tapi karena tak tahan, pada akhirnya Juliet pun bercerita terkait kematian George yang terjadi 3 tahun lalu. Juliet percaya bahwa ada yang janggal dengan kematian pria itu. Terlebih secara diam-diam, Juliet telah menjalin hubungan bersama George, di mana seharusnya hubungan di luar pernikahan adalah salah satu hal yang paling dilarang di dalam silo. Dan sampai satu ketika, setelah selesai bekerja, Juliet mulai menemukan suatu kantong di dalam rumahnya yang tidak tahu berasal dari mana. Kantong itu pun berisi sebuah mainan bebek yang terlihat tidak penting. Tapi ternyata masih ada satu hal yang lebih penting, yakni sebuah surat yang ditulis oleh George. Surat itu berbunyi, "Ingat di mana terakhir kali kamu menemukan benda ini? Aku telah menemukan hal yang aku cari." Sekilas, surat itu memicu rasa penasaran yang luar biasa. Apalagi tak lama setelahnya, Juliet pun mendapat kabar duka, di mana George baru saja ditemukan jatuh dari lantai atas pada pukul 3 dini hari. Sampai detik ini, berita yang tersebar luas adalah George sengaja melompat dari ketinggian. Sontak, berita itu pun benar-benar membuat Juliet syok setengah mati. Yang saat itu juga, Juliet segera menceritakan keresahannya kepada si penjaga kamar mayat bernama Hank. Juliet berkata bahwa sangat-sangat tidak mungkin jikalau George mengakhiri hidupnya begitu saja. Jadinya Hank pun akan menyampaikan keresahan itu kepada Holston. Dan saat itu jugalah kita kembali kepada scene yang sempat terputus, yaitu scene di mana Holston bersama rekannya sengaja datang untuk menemui Juliet. Seketika, Hank bersama Juliet pun segera menunjukkan titik jatuh dari George. Tapi ya namanya juga sheriff, jadinya Holston bersama sang rekan masih bersikeras bahwa semua itu adalah upaya mengakhiri hidup. Murder, you need motives and opportunity. Yeah, but He's a funny computer guy. Dan setelah rekannya Holston sudah pergi, Juliet pun masih bersikeras bahwa George sudahlah dibunuh. Hanya saja setelah dilihat lagi jasadnya, tidak ada satupun tanda-tanda yang mencurigakan selain luka hantam. Kemudian ngobrollah Juliet bersama Holston ini, di mana pada momen tersebut Juliet berniat untuk menunjukkan satu hal. Yang tak lain tak bukan hal itu adalah sebuah pemberian dari George. Dan seketika Holston langsung membaca pesan kertas yang telah dipotong. Yang sudah jelas setelah dipotong, tulisan itu hanya menyisakan sebuah pertanyaan yang berbunyi, "Ingat di mana terakhir kali kamu melihat benda ini?" Alhasil dibawalah Holston ke salah satu tempat rahasia dari silo, yang ternyata ruangan tersebut sudah lama diketahui oleh Juliet ketika ia sedang mengeksplor lantai dasar. Awalnya memang seluruh sudut hanya terlihat seperti lorong biasa, tapi tak lagi setelah Juliet mulai mengajak Holston untuk turun ke suatu celah. Bahkan Juliet pun percaya kalau si wali kota tidaklah mengetahui celah ini. Di mana dari situ terlihatlah sebuah mesin penggali raksasa yang sudah berusia ratusan tahun dan sengaja dibiarkan. Sangat jelas mesin tersebut sudah menjadi saksi bisu dari sejarah dibangunnya silo. Untuk bisa lebih dekat lagi, mereka masih harus turun ke bawah sana. Namun mereka turun bukan untuk melihat mesin tersebut, melainkan untuk pergi ke markas rahasia dari George bersama Juliet.
Juliet dan George rutin menghabiskan waktu di sini agar hubungan mereka tidak dicurigai oleh para petinggi serta sheriff. Namun, tempat penyimpanan kali ini sangat-sangat rumit untuk diakses karena hanya bisa dicari menggunakan seutas tali. Dan setelah diperiksa, terlihatlah sebuah memori beserta salinan artikel yang sempat dicetak oleh George. Di balik salinan itu pun terdapat coret-coretan dari Ellison yang segera disadari oleh Holston. Akan tetapi, bukannya saling mencari tahu, mereka berdua malah beradu argumen satu sama lain. Juliet bersikeras untuk membongkar kejanggalan ini, sedangkan Holston masih berikrar kepada Shiloh. Hanya saja setelah kematian Ellison disinggung oleh Juliet, barulah Holston sadar bahwa Ellison sempat memiliki keresahan yang serupa seperti Juliet. Dan alhasil, Holston berjanji bahwa ia akan memberikan tanda jika berhasil menemukan suatu petunjuk. Tak dijelaskan tanda itu seperti apa, tapi yang pasti sejak saat itu Juliet hanya bisa menunggu dan menunggu. Akan tetapi, ada satu hal yang masih disembunyikan Juliet dari Holston, yaitu setengah potongan kertas yang menjelaskan bahwa George telah menemukan sesuatu yang dicari selama ini, di mana ternyata tepat sebelum kematiannya George sempat menyinggung sebuah pintu. Namun pintu itu tidak bisa diakses sembarang orang karena diketahui keberadaannya berada jauh di area paling bawah dari Shiloh. Sedangkan di sisi lain rekannya Holston sengaja menghadap lagi ke ruangan Martha, yang mana sheriff itu pun segera berkata bahwa sebenarnya Holston telah menunjuk satu nama sebagai penerusnya. Dan siapa sangka, tanda yang dimaksud oleh Holston adalah tanda bahwa ia akan memberikan jabatannya kepada Juliet Nichols. Ya, benar, orang itu adalah Juliet. Juliet yang merupakan seorang mekanik serta berada 144 tingkat di bawah sana. Namun, untuk sekarang ini, Juliet tidak sedang berada di ruangan generator, melainkan ia berada di tempat mesin penggali serta berniat turun ke area paling bawah. Dan dengan mengandalkan sebuah tali tambang, secara perlahan namun pasti, Juliet pun mulai beranjak turun. Tapi pada momen inilah Juliet turut sadar bahwa terdapat kubangan air di bawah sana. Hal itu menandakan bahwa pintu ini benar-benar rahasia serta sangat sulit untuk diakses.